Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 10. Sebuah partikel dapat meluncur sepanjang lintasan di mana kedua sisi pinggirnya melengkung dan bagian tengahnya mendatar seperti tampak pada gambar di samping. Bagian yang datar memiliki panjang L sama dengan 30 cm. Bagian yang melengkung itu disebut licin tanpa gesekan, tetapi yang datar punya koefisien gesek kinetik mu k 0,20. Partikel dilepaskan dalam keadaan diam pada titik A, di mana tingginya adalah H sama dengan L per 2. Seberapa jauh dari ujung kiri bagian mendatar partikel tersebut akhirnya berhenti. Oke, kita perhatikan ilustrasi dari geraknya ya. Jadi Anda perhatikan ketika dia dilepas dari titik A, dia dilepas dalam keadaan kecepatan sama dengan 0 ya, karena dilepas ya, tidak ada kecepatan awal di ketinggian H. Di sini H dikasihnya L per 2, nanti kita akan masukkan untuk perhitungan, tapi di sini dilepas di ketinggian H. Ketika dilepas, karena dia licin, dia tidak mengalami perubahan energi, jadi energinya hanya berubah saja menjadi energi kinetik, ya energi potensialnya. Tapi setelah memasuki L, ya karena ada gaya gesek di sini, karena dia kasar, maka balok tersebut atau partikel tersebut akan mengalami kehilangan energi sebagai energi termal karena ada usaha dari gaya gesek. Nah, jadi artinya ketika ketika itu gitu ya, ada kemungkinan dia berhenti atau mungkin tidak berhenti sampai dia menembus atau mencapai ke lintasan melengkung yang satunya sehingga dia naik ke atas. Tapi karena energinya berkurang karena ada gaya gesek, maka semestinya setelah mencapai satu perjalanan melewati di sini, ketinggiannya tidak akan sama lagi. Dan mungkin dia akan kembali lagi ke bawah, kehilangan energi lagi, dia sama dan seterusnya sampai kemudian dia berhenti. Misalkan dia berhenti di titik ini, ya. Ya, artinya jarak antara posisi ya, istilah bukan posisi, posisi di mana balok atau partikel itu berhenti itu berhubungan dengan berapa kali dia itu bolak-balik. Kalau dia hanya sekali bolak-balik, maka ya ada, dia akan ada di jarak D kalau sekali saja. Artinya ketika dia langsung berhenti tidak mencapai ke sana, maka perubahan energi termal yang dialami oleh benda itu akan sama dengan gaya gesek kinetik dikalikan dengan D. Tapi bayangkan ketika benda itu berhasil melewati lintasan L secara penuh, lalu naik ke atas sedikit, lebih kecil dari H tentu saja, lalu kembali lagi ke sana, maka dia akan mengalami kalau satu kali ya, ini kalau dua kali dia akan mengalami gaya gesek total ya, atau perubahan energi termal total adalah FK L ditambahkan dengan D, karena D itu adalah tambahan ya, D-nya sekarang bukan yang ini D yang satu, lalu D yang kedua itu dari sini misalkan. Ya, artinya karena dia datang dari kanan. Lalu misalkan dia tiga kali bisa. Jadi setelah dia naik ke atas, turun lagi, dia melewati L dengan sempurna, dia naik ke atas lagi, maka dia akan mengalami delta energi termal. Perubahan energi termalnya adalah FK dikalikan 2L ditambah dengan D. Di mana D-nya itu ya berarti dari kiri. Ya, jadi kalau dia berbolak-balik dengan artinya angka ganjil, maka D-nya dihitung dari kiri. Kalau angka genap, dia dihitung dari kanan. Dan kalau kita terus-menerus ya, deret ini kita ambil, misalnya dia berputar N kali ya, maka perubahan energi termal yang didapatkan akan sama dengan FK dikali N minus 1. Ditambah kali-kali dengan L, ditambah dengan D. Ya, di sini kita hanya perlihatkan ininya ya, apa namanya, polanya. Jadi kalau ketika N sama dengan satu maka satu kurang satu 0, L-nya tidak ada. Kalau 2 hanya satu 3 2 dan seterusnya. Sehingga dia akan mengalami perubahan energi termal atau pengurangan energi termal sebesar ini. Nah, sekarang kita bayangkan dia berhenti di titik D, di titik B ya. Ya, Anda lihat di titik B di sini di mana tergantung D-nya itu nanti dari kiri atau kanan, tergantung dari N-nya. Ya, maka semestinya ya energi A dengan B, dengan kita perhitungkan perubahan energi termal ini, energinya kekal. Ya, sehingga energi mekanik yang ada di A itu semestinya akan sama dengan energi mekanik yang ada di B. Di mana lagi ditambah dengan perubahan energi termal yang ada di B. Itu yang ini. Energi mekanik di A itu hanya berasal dari energi potensial ketika dia ada di A, yaitu MGH. Sedangkan energi mekanik di B itu tidak ada, karena pada saat kita tinjau di titik B, maka kita bisa ambil ada di titik acuan terbawah, dan di situ dia diam, artinya juga tidak punya energi kinetik. Di titik A dia tidak punya energi kinetik juga karena dilepas dalam keadaan diam, dari keadaan diam. Ya.
dilepas ya di sini. Ya dilepas setelah kalian diam. Di soal sudah disebutkan secara gamblang sehingga energi kinetinya sama dengan nol. Sehingga yang tersisa hanyalah energi mekanik di A ditambahkan dengan energi termal, di mana FK di sini otomatis akan sama dengan mu K dikalikan dengan N, atau karena tidak ada gaya yang lain, mu K akan sama dengan M dikalikan dengan G. Ya, kita tidak perlu gambarkan. Anda sudah mengetahuinya ya. Jadi kita tulis di sini mu K dikali M dikalikan G, N minus 1 dikalikan dengan L ditambah dengan D. Nah, kalau kita coba range persamaannya, ya kita coret yang tidak perlu, jadi MG-nya kita coret di sini, maka dengan kita mensubstitusikan H sama dengan L per 2, kita bisa dapatkan di sini L per 2 sama dengan mu K kali N minus 1. L ditambah mu K dikalikan dengan D. Nah, sehingga kalau kita range persamaannya, kita akan mendapatkan D dibagi dengan L akan sama dengan 1 plus 1 per 2 mu K dikurangi dengan N. Ya, ya, Anda bisa range L-nya lalu kemudian Anda saling kurangi dan Anda bagikan dengan L, Anda akan dapatkan persamaan ini. Ya, jadi dari sini ke sini ada beberapa tahap yang saya lewati, Anda pelan-pelan saja ikuti ya. Ya. Nah, sekarang di sini dengan mensubstitusi mu K sama dengan 0,2, kita bisa dapatkan di sini bahwa D per L itu akan sama dengan 3,5 dikurangi dengan N. Nah, sekarang kita akan analisis. Karena D itu adalah jarak berhentinya benda di antara L, maka sudah pasti bahwa kita punya syarat untuk D, yaitu D itu pasti lebih besar dari sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan L. Artinya batasannya tidak mungkin lebih besar dari L. Karena batasan ini kita bisa simpulkan bahwa D per L itu ada di selang antara 0 sampai 1. Sehingga nilai D per L itu sudah punya batasan. Nah, sekarang kita cek. N itu bisa jalan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketika N sama dengan 1, maka D per L sama dengan 2,5. Itu keluar dari range. Kalau 2, 1,5 masih keluar dari range, maka kesimpulannya di sini N itu harus sama dengan 3. Karena ketika N sama dengan 3, maka D per L itu sama dengan 0,5. Ya, jadi ini minimalnya ya, sampai dia berhenti. Yang kesimpulannya adalah D per L itu sama dengan 0,5 atau setengah. Saya tulis sebagai setengah saja ya, biar lebih enak. Setengah. Nah, dengan hasil ini kita bisa dapatkan D akan sama dengan setengah dari L. Itu akan sama dengan 20 karena L-nya 30, maaf. Oh, ini 15 cm. Ya. Nah, ini karena di sini L-nya 30 cm, ya 15 cm itu di tengahnya saja. Jadi mau dari kanan atau dari kiri sama saja. Dan kalau ketiga ya berarti dia harusnya dari kiri ya. Jadi 30% dari kiri. Nah, begitulah pembahasan untuk nomor 10.